Bab 1780. Melarikan diri kembali ke Istana Es. Darah ini mengembun menjadi hantu suram yang melayang-layang di belakangnya. Di tubuhnya, tanda penyelamat hidup yang ditinggalkan oleh sang ayah telah pecah sepenuhnya saat ini. Menghadapi panah penghancur kedua yang terbang, hantu itu membuka mulutnya dengan lebar dan menelan panah penghancur itu sepenuhnya. Dan dia pun ikut menghilang bersama dengan panah penghancur. Metode yang ditinggalkan ayahku ternyata hanya bisa memblokir satu panah. Niko si ketakutan, melihat panah penghancur terakhir akan menghantamnya, ancaman kematian menjadi semakin intens. Dia punya firasat bahwa jika dia ditembus oleh panah ini, dia tidak akan bisa hidup. Yang lebih menakutkan adalah dia telah mencoba metode rahasia yang tak terhitung jumlahnya sebelumnya, tetapi panah roh ini tampaknya memiliki pikiran, selalu mengikuti dirinya seperti bayangan. Boom! Melihat bahwa panah penghancur hanya berjarak beberapa meter darinya, mata Nikosi memerah dan dia berteriak. Napas di tubuhnya langsung menjadi panik, seperti banjir yang mendobrak gerbang, melonjak sembarangan. Daripada hanya menunggu mati, dirinya hanya bisa bertarung sampai mati. Dalam suara gemuruh, tubuh Nikosi meledak seketika, pengaruh ledakan dari kultivator fase transendensi level 9 yang meledakkan dirinya mengguncang dunia. Kehampaan yang ada terkoyak, pusaran lubang hitam terus berputar, arus udara yang kacau mengaduk langit, membuat langit menjadi sangat gelap dalam sekejap. Reiki yang meluap menghancurkan gunung es dan menghancurkan bumi. Setelah Nikosi meledakkan dirinya, panah penghancur ketiga juga terdistorsi arahnya dan akhirnya mendarat di tanah. Tanah es ini memicu lautan api yang membakar langit, semua es dan salju mencair, bumi terpanggang dan retak membuat retakan tak berdasar, mengubah daerah sekitar ratusan mil menjadi gunung api. Ilmu sihir ini terlalu mengerikan. Untung aku meledakkan diri sendiri, jika tidak maka akan meleleh seperti es dan salju. Jiwa Nikosi melayang di udara, menatap tanah di bawah, bola matanya mengerut. Dia memandang Erikin di kejauhan, matanya berbinar dengan kekejian dan kebencian, lalu menoleh dan terbang dengan cepat. Meskipun dia lolos dari bencana ini, dia masih harus terus melarikan diri sampai dia mencapai tempat yang aman. Busur dan anak panah mengejutkan. Orang ini terbuat dari api suci. Jika kakak tertua tahu dan berhasil menangkap orang ini hidup-hidup, lalu mendapatkan ilmu sihir ini, murid generasi penerus partai Jihuo, tidak ada yang bisa jadi lawannya. Dia pasti akan menjadi ketua partai Jihuo selanjutnya. Mata Nikosi berkedip, dan dia dengan cepat terbang menuju lokasi Istana Es. Keluarga Si terlalu jauh dari sini, dan keluarga Zeng dari kota M telah berteman dengan Erikin dan membenci dirinya. Hanya Istana Es Arktik, hanya bibinya yang bisa menyelamatkan dirinya saat ini. Bahkan jika Istana Es tahu bahwa dia telah menyerang Vinolasu, dia akan dihukum dan dipenjara, tetapi dia tidak akan kehilangan nyawanya. Anak ini pintar juga, berpikir untuk mencari perlindungan ke Istana Es. Erikin melihat ke arah di mana Nikosi terbang, dengan ekspresi jijik. Ini tidaklah mengejutkan baginya, pemilik paviliun Sang Yue telah memperkenalkan bahwa seorang penatua berpangkat tinggi di Istana Es adalah kerabat dekat Nikosi. Tetapi bahkan jika itu adalah seorang penatua, hari ini dia tetap tidak akan dapat mempertahankan orang ini. Mengetahui ke arah mana lawan melarikan diri, Erikin tidak langsung mengejar, melainkan mendarat untuk mengecek keadaan Vinolasu. Setelah Erikin tiba, gunung es itu berangsur-angsur mencair, dan Erikin pun terbang ke bawah dan memeluk Vinolasu yang napasnya sudah lemah. Vinolasu terlihat pucat dan berkeringat deras saat ini. Jelas menahan serangan lebih dari selusin kultivator ranah fase transendensi, bahkan dengan bantuan jiwa es, juga sudah banyak menghabiskan tenaganya. Aku tahu kamu akan datang. Menatap lembut Erikin,
Finola Su langsung melemah dan jatuh kehilangan kesadaran ke pelukan Eric Kin. Sebenarnya sebelumnya Finola Su berusaha keras untuk bertahan, melihat Eric Kin benar-benar membalikkan situasi, barulah dia lega, dan dirinya benar-benar ditekan oleh serangan balik dari tubuhnya. Gadis suci, bangunlah. Haruka berteluk di samping sambil menangis. Jika Finola Su hanya menjaga dirinya sendiri, dia tidak akan menghabiskan begitu banyak tenaga, tetapi dia tidak pernah menyerah melindungi dirinya. Ini setara dengan melindungi keselamatan dua orang dengan kekuatannya sendiri. Serangan balik jiwa es terjadi sebelum waktunya. Merasa seluruh tubuh Finola Su semakin dingin, hati Eric Kin menjadi dingin dan sedikit panik. Sebelumnya ketika Finola Su diserang balik jiwa es, dia tahu betapa berbahayanya proses itu. Jika kali ini karena tindakan Nikoshi dan yang lainnya, menyebabkan serangan balik jiwa es Finola Su pecah lebih awal dan membahayakan hidupnya, Eric Kin tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri. Beberapa api suci melalui telapak tangan Eric Kin dan dengan hati-hati menembus ke dalam tubuh Finola Su, melarutkan udara dingin di tubuh Finola Su. Setelah beberapa putaran, Eric Kin barulah menghela napas lega. Bagaimanapun, dirinya juga seorang master obat, dia dapat melihat bahwa bukannya serangan balik jiwa es Finola Su dimajukan, tetapi karena tenaganya dihabiskan terlalu besar, membuat energi jiwa es agak tidak terkendali. Tentu saja, jika dirinya tidak menanganinya tadi, menggunakan api suci untuk menghilangkan energi jiwa es yang kacau, itu mungkin benar-benar akan menyebabkan serangan balik jiwa es terjadi duluan. Saat itu, Finola Su dalam keadaan koma dan dalam keadaan lengah, situasinya pasti sangat berbahaya. Ekspresi Eric Kin menjadi dingin lagi. Haruka, kamu bawa Finola, kita kembali untuk membuat perhitungan dengan Nikoshi. Haruka memeluk Finola Su, dan Eric Kin juga terbang dengan menekan amarahnya, semuanya terbang menuju istana es. Bibi, tolong. Jiwa Nikoshi tergesa-gesa, melarikan diri dengan kecepatan yang sangat cepat, dan akhirnya terbang masuk ke istana es Arktik. Dan di sepanjang jalan, melihat Nikoshi begitu mengenaskan, ini juga mengejutkan banyak kultivator. Dia sudah tidak peduli akan dirinya yang malu, Nikoshi terus mengirimkan transmisi suara kepada bibinya untuk meminta bantuan. Niko, ada apa? Partai bagian dalam istana es, di antara tiga sesepuh yang mencegah Eric Kin, seorang wanita paruh baya terbang keluar dari partai bagian luar, wajahnya agak mirip dengan Nikoshi. Dia telah menerima transmisi suara dari Nikoshi sebelumnya, dan merasa ada yang tidak beres, tetapi pada saat ini ketika dia melihat jiwa Nikoshi melayang tidak menentu, nafas tidak seimbang dan terlihat mengenaskan, dia langsung kaget. Bajingan mana yang begitu berani melakukan ini padamu dan menghancurkan tubuhmu? Nikoshi adalah tuan muda keluarga Si, bisa-bisanya ada orang yang ingin membunuh Nikoshi. Eric Kin yang melakukannya. Dia menggunakan metode untuk membunuhku, aku terpaksa meledakkan diriku untuk bertahan hidup. Bibi, hanya kamu yang bisa menyelamatkanku kali ini. Kamu harus membantuku. Jangan bicarakan tentang itu dulu, bawa aku ke partai bagian dalam, di sini tidak bisa menghentikan Eric Kin. Nikoshi gemetar ketakutan, dan terus melihat ke belakang karena takut Eric Kin akan segera mengejarnya. Memalukan, sebagai ahli waris keluarga Si, kamu justru ketakutan seperti ini kepada seorang pelatihan tanpa partai. Ada aku di sini, apa bocah itu masih berani macam-macam? Tetua Si mendengus dingin, melihat Nikoshi yang gemetar ketakutan dan memohon dengan getir. Mau tidak mau dia hanya bisa menariknya terbang ke partai bagian dalam. Namun, dia yakin bahwa bahkan jika dirinya diam di partai bagian luar, Eric Kin itu juga tidak akan berani menyerangnya, bahkan saat itu satu pukulannya juga bisa menghancurkan jiwanya dan membalas dendam untuk Nikoshi. Dengan membawa Nikoshi terbang, dia juga menceritakan kembali masalah ini.
Satu orang membunuh 10 lebih kultivator fase transendensi Partai Jihuo, dan menembakkan 3 anak panah, baru bisa diblokir susah payah dengan meledakkan dirimu sendiri. Ketika Tetua Si mendengarkan ini, ekspresinya menjadi semakin tidak percaya. Masalah ini telah terhubung dengan sangat jelas. Pemuda yang ditemui di partai bagian dalam sebelumnya adalah Eric Kin yang datang untuk menyelidiki lokasi Vinolasu, dan keponakannya ini terpikat, tetapi muslihatnya tidak berhasil dan malah membuat tubuh yang telah dilatih selama 100 tahun juga hilang. Bersambung.